Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Sri Arifin. Saya mahasiswa tingkat 3 dari Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat. Hari ini saya akan melakukan pijat pada bayi. Di sini saya juga akan menjelaskan manfaat pijat bayi dan juga hal-hal apa yang harus diperhatikan saat kita melakukan pijat pada bayi. Bayi merupakan salah satu bentuk dari terapi sentuh yang berfungsi sebagai salah satu teknik pengobatan yang sangat penting. Pijat bayi secara rutin akan membantu tumbuh kembang fisik maupun emosional pada bayi serta mempertahankan kesehatan pada bayi. Yang pastinya manfaat pijat bayi ini tidak hanya dirasakan oleh bayinya saja, tapi manfaat pijat bayi juga akan sangat bermanfaat bagi ibunya. Sekarang kita akan menjelaskan waktu pemijatan yang baik pada bayi. Pemijatan pada bayi ini bisa dilakukan dari mulai usia bayi 0 sampai dengan 12 bulan. Nah, untuk bayi berusia 7 bulan ke bawah, pemijatan dapat dilakukan setiap hari 2 kali dalam 1 hari. Nah, pemijatan ini lebih baik dilakukan yang pertama pada pagi hari saat bayi akan memulai aktivitas baru atau hari yang baru, serta malam hari saat bayi akan tidur. Selanjutnya ada beberapa manfaat ketika kita melakukan pijat bayi. Antara lain, yang pertama dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi, memperbaiki sistem peredaran darah dan pernafasan. Selanjutnya merangsang fungsi pencernaan dan pembuangan pada bayi. Pemijatan juga dapat menaikkan berat badan bayi, mengurangi rasa stres dan tegang pada bayi, dan juga bisa membuat bayi tidurnya lebih lelap, mengurangi rasa sakit akibat kebung dan sakit perut. Pijat bayi juga bermanfaat untuk meningkatkan hubungan batin antara ibu dan bayinya. Juga untuk ibunya manfaatnya sangat bagus, yaitu untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang dianjurkan dan tidak dianjurkan pada saat proses pemijatan pada bayi. Nah, hal-hal yang dianjurkan itu antara lain saat proses pemijatan kita harus memandang mata bayi untuk menciptakan hubungan. Lalu ciptakan suasana yang tenang, bisa menggunakan musik atau kita sambil bernyanyi sehingga bayi dapat merasa tenang berada di sekitar kita. Lalu sebelum melakukan pemijatan, sebaiknya pemijatan itu dilakukan dengan menggunakan lotion atau oil atau baby oil. Lalu usahakan urutan pemijatan lebih baik dimulai dari bagian kaki, lalu perut, dada, tangan, muka, dan diakhiri pada bagian mulut. Karena umumnya bayi akan lebih menerima apabila dipijat pada daerah kaki. Dengan demikian, kita akan membiasakan bayi untuk dapat dipijat. Selanjutnya, tanggaplah pada isyarat yang diberikan bayi, yaitu apabila bayi Anda menangis. Sebelum melakukan pemijatan, coba untuk menenangkan bayi. Dan jika bayi menangis lebih keras lagi, lebih baik hentikan proses pemijatan. Mungkin karena bayi tersebut lelah atau mengantuk, bisa diberikan ASI atau yang lainnya. Jadi lebih baik hentikan pemijatan. Selanjutnya, yang dianjurkan lagi adalah mandikan bayi setelah pemijatan selesai jika pemijatan dilakukan pada pagi hari. Nah, jika pemijatan dilakukan pada malam hari, sebaiknya diwaslap saja dengan air hangat. Lalu jika masih kurang yakin untuk memijat bayinya sendiri, bisa melakukan konsultasi dengan dokter atau perawat untuk mendapatkan info yang lebih lanjut. Dan sekarang hal-hal yang tidak dianjurkan dalam proses pemijatan pada bayi, yaitu memijat bayi langsung setelah makan, itu sangat tidak dibolehkan. Lalu membangunkan bayi khusus untuk proses pemijatan itu tidak boleh. Lebih baik pemijatan dilakukan saat bayi benar-benar dalam kondisi yang bangun. Lalu memijat bayi pada saat bayi keadaan tidak sehat, memijat bayi pada saat bayi tidak mau dipijat, dan memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi. Nah, kita tidak boleh memaksakan posisi tertentu pada bayi karena itu akan membuat rasa tidak nyaman pada proses pemijatan.
Yang pertama adalah pijat bayi dilakukan di kaki. Gerakan yang pertama, perah cara India. Di sini peganglah kaki bayi pada pangkal paha seperti kita memegang pemukul softball. Gerakan tangan ke bawah secara bergantian seperti memerah susu. Selanjutnya, perahan secara Swedia, yaitu peganglah pergelangan kaki bayi. Gerakan tangan Anda secara bergantian dari pergelangan kaki ke pangkal paha. Peras dan putar, yaitu pegang kaki bayi pada pangkal paha dengan kedua tangan. Secara bersamaan peras dan putar kaki bayi dengan lembut dimulai dari pangkal paha ke arah mata kaki. Pijat telapak kaki. Telapak kaki bayi diurut dengan kedua ibu jari secara bergantian dari tumit kaki menuju ke jari-jari. Selanjutnya, punggung kaki. Dengan mempergunakan kedua ibu jari secara bergantian, pijat punggung kaki bayi dari arah pergelangan kaki ke arah jari-jari secara bergantian. Jari-jari satu persatu dengan memutar menjauhi telapak kaki, diakhiri dengan tarikan yang lembut pada tiap ujung jari. Selanjutnya, gerakan menyilang kaki. Pegang pergelangan kaki kanan dan kiri bayi, lalu silangkan ke atas. Buatlah silang sehingga mata kaki kanan luar bertemu dengan mata kaki kiri dalam. Lalu gerakan peregangan yang terakhir yaitu dengan menekuk kaki secara bergantian, sama seperti gerakan kaki yang kelima, namun yang gerakan perut yang pertama pada pijat bayi yaitu gerakan seperti mengayuh sepeda. Lakukan gerakan memijat pada perut bayi seperti mengayuh sepeda dari atas ke bawah perut bergantian dengan tangan kanan dan kiri. Selanjutnya, gerakannya dinamakan bulan matahari, yaitu kita membuat lingkaran searah jarum jam dengan jari tangan kiri mulai dari perut sebelah kanan bawah, yaitu daerah usus bentuk ke arah atas, kemudian kembali ke daerah kanan bawah seolah membentuk gambar matahari atau huruf M beberapa kali menggunakan tangan kanan untuk membuat gerakan setengah lingkaran mulai dari bagian bawah perut bayi sampai bagian kiri perut bayi seolah membentuk gambar bulan atau huruf B. Lakukan kedua gerakan ini secara bersamaan. Tangan kiri selalu membuat bulatan penuh atau matahari, sedangkan tangan kanan akan membuat gerakan setengah lingkaran atau bulan. Gerakan selanjutnya pada pijat bagian perut bayi yaitu gerakan I love you, yaitu gerakan I atau I, yaitu dengan memijat perut bayi mulai dari bagian kiri atas ke bawah menggunakan jari-jari tangan kanan, kemudian membentuk huruf I. Lalu untuk love atau huruf L yaitu dengan memijat perut bayi membentuk huruf L terbalik mulai dari kanan atas ke kiri atas, kemudian dari kiri atas ke kiri bawah. Dan untuk U-nya, pijatlah perut bayi membentuk huruf U terbalik mulai dari kanan bawah yaitu daerah usus buntu, kemudian ke kiri bawah dan berakhir di perut bawah. Selanjutnya, gerakan menekuk kaki, yaitu dengan memegang pergelangan kaki kanan dan kaki kiri bayi dalam posisi kaki yang lurus, lalu tekuk lutut kaki perlahan menuju ke
Gerakan yang pertama, seperti pada kaki, gerakan pracara India dari pangkal dari tangan sampai ke pergelangan tangan seperti memeras air susu ibu. Selanjutnya ada pracara Swedia, yaitu dimulai dari pergelangan tangan hingga ke pangkal lengan atas, sama seperti cara yang pertama, seperti memeras air susu pada ibu. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Selanjutnya gerakan menggulung kedua telapak tangan ibu diletakkan di pangkal lengan atas. Lalu buat gerakan menggulung dari lengan atas sampai ke pergelangan tangan. Selanjutnya adalah gerakan peras dan putar. Peras dan putar lengan bayi dengan lembut mulai dari pundak ke pergelangan tangan. Gerakan selanjutnya yaitu membuka tangan dengan cara memijat telapak tangan dengan kedua ibu jari dari pergelangan tangan ke arah jari-jari bayi. Selanjutnya yaitu punggung tangan, yaitu dengan meletakkan tangan bayi di antara kedua tangan Anda, kemudian usap punggung tangannya dari arah pergelangan tangan ke arah jari-jari dengan lembut. Selanjutnya gerakan memutar, yang pertama pada telapak tangan bayi, kedua ibu jari, membuat gerakan memutar dari ujung tumit bagian pergelangan tangan sampai ke jari-jari. Jangan lupa punggung jarinya juga dari pergelangan tangan ke arah jari-jari. Gerakan yang selanjutnya adalah putar jari-jari. Di sini gerakannya dengan cara pijat lembut jari bayi satu persatu menuju ke arah ujung jari dengan gerakan memutar. Akhiri gerakan ini dengan tarikan lembut pada tiap ujung jari-jari. Lalu masuk ke gerakan akhir atau gerakan peregangan yang lembut. Di sini ada 6 gerakan. Yang pertama yaitu peregangan lembut, yaitu dengan cara pegang kedua pergelangan tangan bayi dan silangkan keduanya di dada. Lalu luruskan kembali kedua tangan bayi ke samping. Gerakan peregangan terakhir pada tangan yaitu membentuk diagonal tangan dan kaki. Pertemukan ujung tangan dan ujung kaki secara bersamaan. Hitung dengan hitungan 1 sampai 8. Lakukan pada kedua kaki dan tangan. Gerakan yang selanjutnya menyetrika alis. Letakkan kedua tangan ibu jari di bagian tengah alis, lalu tarik hingga ke daerah pelipis dengan hitungan 1 sampai 8. Selanjutnya gerakan sirkuler, yaitu dengan menaruh ibu jari atau jari telunjuk di antara mata dan membuat gerakan memutar dari arah mata keluar ke arah pelipis. Selanjutnya membuat gerakan senyum dari arah bibir atas, ditarik pelan-pelan sampai ke arah pipi hingga membentuk sebuah senyuman. Gerakan senyum yang kedua dibuat dari arah tengah dagu, ditarik sampai ke bagian pipi sehingga bayi terlihat seperti sedang tersenyum. Selanjutnya gerakan sirkuler di belakang telinga. Kita dengan menaruh ketiga ibu jari di belakang telinga, melakukan gerakan memutar ke arah dagu. Itu diulangi sebanyak 6 gerakan atau 6 kali. Gerakan yang pertama dinamakan gerakan kursi goyang, yaitu gerakan maju mundur, yaitu dengan cara tengkorakan bayi melintang ke arah depan dengan kepala di sebelah kiri dan kaki di sebelah kanan. Pijatlah sepanjang punggung bayi dengan gerakan maju dan mundur
Selanjutnya, gerakan melingkar, yaitu dengan jari-jari kedua tangan dibuat gerakan melingkar kecil-kecil mulai dari batas tepuk, turun ke arah bawah, sebelah kanan dan kiri, tulang punggung sampai di daerah pantat. Mulai dengan gerakan menggaruk, yaitu dengan menekan dengan lembut kelima jari-jari tangan kanan pada punggung bayi, lalu buat gerakan menggaruk ke arah bawah memanjang sampai ke arah pantat.